Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Beno Olatage akan membawakan renungan pada hari ini diambil Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Marilah kita mendengarkan secara bersama-sama. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu ikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada suatu kesempatan Tuhan kita Yesus Kristus bersabda kepada murid-muridnya, "Di mana hartamu, di situ hatimu." Pernyataan ini jelas ditujukan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga kita sekarang ini. Maka kini saya ingin bertanya pada Tuhan, "Tuhan, kalau begitu, di manakah hatimu? Pasti di situ ada hartamu." Tuhan Yesus, apa kira-kira harta Anda? Sehingga kami dapat mengetahui isi hatimu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jawaban atas pertanyaan ini dapat kita renungkan di dalam Injil yang barusan dibacakan bagi kita. Injil tadi mengisahkan, menarasikan Tuhan kita Yesus Kristus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai telah digolongkan sebagai orang berdosa oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus bersabda, "Ikutlah aku." Setelah itu Yesus makan di rumah Lewi bersama-sama dengan sahabat-sahabat Lewi, rekan-rekannya yang juga mungkin pemungut cukai dan orang-orang yang digolongkan sebagai orang berdosa. Jelas Tuhan kita Yesus Kristus berada di tempat yang najis, dikelilingi oleh orang-orang yang najis menurut hukum dan pandangan di mata para ahli Taurat. Maka mereka bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa dia makan di rumah orang berdosa?" Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa harta Tuhan Yesus dan di manakah hatinya? Kita menjawab, harta Tuhan Yesus adalah orang-orang berdosa yang mau bertobat. Di dalam hati Tuhan Yesus ada orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Ia datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa untuk tinggal di dalam hatinya dan menjalankan hukum cinta kasih yang menjadi dasar untuk mewujudkan kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kitalah adalah orang-orang yang berdosa. Kita berjalan di dalam pertobatan. Oleh karena itu, kita adalah harta Tuhan Yesus yang amat sangat berharga. Di dalam hatinya ada kita. Kita diam di dalam hatinya.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bila kita memiliki kesadaran aku orang berdosa, sekecil apapun dosa kita, maka kita telah berada di dalam pelabuhan untuk berlayar menuju hati Yesus dan diam di sana. Kita akan mulai mengalami kehidupan yang baru dalam sikap dan perkataan kita. Apakah kita cukup tinggal di sana bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Tidak. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita telah mengalami perbaikan hidup, kualitas tindakan cinta kasih yang kecil sekalipun, jadi sumber persahabatan, sumber kerjasama dalam kehidupan keluarga, di tempat kerja dan pergaulan, marilah kita seperti Tuhan Yesus mengajak yang lain bersahabat dengan mereka lebih dahulu. Jangan langsung ajaklah ke bertobat. Setelah menjadi sahabat kita, ajaklah mereka untuk menjadi milik Tuhan Yesus. Karena ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dikucilkan, yang mungkin tinggal di lembah-lembah kitaman, kita telah membawa harta yang akan menjadi milik Tuhan Yesus, dan semoga kelak mereka tinggal di dalam hati Tuhan Yesus dengan kehidupan yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin.